Kamu ya Allah, puji akan rahmat-Mu, karena berkat dan anugerah yang menghibur hatiku. Tolong ajar hamba nyanyi lagu saleh yang merdu, dapat hamba pun memuji akan Yesus penebus. Hamba sangatlah berhutang pada juru selamatku, karena segala kasih sayang serta kemurahan-Mu. Allah menggenap diriku, ya Masih Tuhanku. Hamba mau merahkan diri, badan jiwa padamu. Himala yirkula hamatan arumala Shea salafanaro kumuraneka. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Kau urapi kami dengannya, hingga semua yang Kau rencanakan atas kami jadi dalam hidup kami. Tuhan, sucikan kami dengan darah-Mu. Engkau Allah yang Maha Kuasa, Juru Selamat kami. Apapun yang Kau katakan jadi. Tuhan, berkati kami berganda-ganda. Ajari kami Tuhan untuk menikmati semua yang Kau beri kepada kami. Terima kasih Yesus, Engkau baik. Amin. Kita baca firman Tuhan dari Yesaya 60 ayat 12 sampai 14. Yesaya pasal yang ke-60 ayat 12 sampai 14. Begini bunyinya. Sungguh bangsa dan kerajaan yang tidak mau mengabdi kepadamu akan lenyap. Bangsa-bangsa itu akan dirusak binasakan. Kemuliaan Libanon, yaitu pohon sanobar, pohon berangan, dan pohon cemara akan dibawa bersama-sama kepadamu untuk mempersembahkan tempat bait kudusku. Sebab aku hendak memuliakan tempat kakiku berpijak. Anak-anak orang-orang yang menindas engkau akan datang kepadamu dan tunduk. Dan semua orang yang menista engkau akan sujud menyembah telapak kakimu. Mereka akan menyebutkan engkau kota Tuhan, Sion, milik yang Maha Kudus Allah Israel. Saudara-saudara, jadi itu berarti bahwa kehinaan, kegagalan, kerendahan yang kita boleh alami sementara itu tidak ada artinya apa-apa. Sebab apa? Kayak Yerusalem itu sudah dihancurin, sudah dikapak-kapakkan. Tapi Tuhan bilang nanti dibangun lagi, bangun lagi. Nanti orang-orang yang menista akan datang. Bangsa-bangsa yang tidak mau mengabdi kepada Tuhan boleh merasa kuat, boleh merasa apa saja. Nanti akhirnya tak akan mengalami. Jadi kita lihat bahwa sepanjang zaman ini, sepanjang kita hidup, yang berlaku toh kehendak Tuhan. Nah, kalau Dia tidak kita hormati, tidak kita sembah, kita mau mengharapkan apa dalam hidup ini? Besok pagi apa kita nggak tahu. Cuman yang Maha Kuasa saja, Allah itu yang tahu. Nah, kalau Dia tidak kita sembah, kita mau menggantungkan hidup kita pada siapa? Nah, apa yang kita sudah andalkan dalam hidup ini yang bisa diandalkan? Nggak ada.
Padahal kalau kita mau andalkan Tuhan, mau hidup di dalam Tuhan ya, mau nurut Tuhan aja ya, kita tuh bahagia. Tidak akan ada celaka, tidak akan ada bencana. Biar kita satu hari ngalami dihinakan, kita akan diangkat. Nah, kalau kita nggak mau nurut dia dari mulanya, tidak mau nyembah dia saja, kita kan bodoh kan. Udah tahu ini penguasa yang paling tinggi, nggak ada lain. Nah kalau kita mau dengerin pihak lain, orang lain, mau nurut orang lain, itu kan kita bodoh. Padahal Tuhan adalah Tuhan yang hidup. Dia kita bisa dengar. Kalau kita mau datang kepada dia, kita bisa dengar dia. Memang kalau kita mau jalan semau kita sendiri, kita ngatur hidup kita menurut kebijaksanaan kita sendiri, ya jangan heran. Kalau satu hari kita kecewa, satu hari kita frustrasi, nggak bisa lagi. Jangan kaget. Saudara jalan menurut kebijaksanaan sendiri, satu hari mesti buntu. Tapi kalau kita mau jalan nurut Tuhan, biar hari ini kita ini dinista, hari ini kita di bawah, kita naik lagi nanti. Kita diangkat. Nggak bakalan kita sampai di kapak-kapakan. Nah kalau kita nggak mau kan kita bodoh kan. Oh nggak usah bayar. Kalau bayar pun kita harus mau bayar. Tapi nggak usah bayar. Di dalam Markus 12 ayat 28 sampai 34. Markus 12 ayat 28 sampai 34. Kita baca firman Tuhan begini. Lalu seorang ahli Taurat yang mendengar Yesus dan orang-orang Saduki bersoal jawab dan tahu bahwa Yesus memberi jawab yang tepat kepada orang-orang itu, datang kepadanya dan bertanya, hukum manakah yang paling utama? Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita itu esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Lalu kata ahli Taurat itu kepadanya, tepat sekali guru, benar katamu bahwa Allah Dia esa dan bahwa tidak ada yang lain kecuali Dia. Memang mengasihi Dia dengan segenap hati dan dengan segenap pengertian dan dengan segenap kekuatan, dan juga mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri adalah jauh lebih utama daripada semua korban bakaran dan korban sembelihan. Yesus melihat bagaimana bijaksananya jawab orang itu, dan ia berkata kepadanya, engkau tidak jauh dari kerajaan Allah. Dan seorang pun tidak berani lagi menanyakan sesuatu kepada Yesus. Saudara, orang itu kan jawab bilang, mengasihi Tuhan. Kenapa dikatakan tidak jauh? Kenapa tidak dikatakan ya, kamu ada di dalamnya? Bedanya apa? Yang dikatakan Yesus sama yang dikatakan orang Farisi ini bedanya apa? Saudara lihat ini. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Dengarlah. Orang Farisi ini tahu isinya apa, dia tahu harus gini, harus gitu. Tapi yang Tuhan katakan itu adalah mula-mula dengar. Jadi kalau orang Farisi ini dengar, dia masuk. Dia tahu. Tapi dia nggak dengar. Dia tahu dari pelajaran orang tua-tua, dari mana dia tahu. Yang dikatakan itu persis apa yang Yesus katakan. Cuman satu yang dia tidak sebutkan. Dengar orang Israel, Tuhan Allah kita itu Tuhan yang esa. Dengar sebagai Tuhan yang esa. Itu sebetulnya rahasianya keselamatan kita. Kalau kita mau dengar Dia sebagai Tuhan yang esa,
Artinya apa? Dengar cuma dia saja. Tuhan yang esa itu berarti bahwa dia nggak mau ada lainnya. Dia nggak mau kita dengar lain-lainnya. Dengar sana sini akhirnya kita bingung. Dia mau kita dengar dia saja yang esa. Nah, kalau kita mau dengar dia saja, kita selamat. Kita akan tahu bagaimana nurut. Nah, mengasihi di sini itu adalah menurut. Nurut Tuhan dengan segenap hati, jiwa, kekuatan. Tapi kita nggak bisa nurut kalau kita nggak dengar. Nah, kita dengar nggak? Bagaimana kita bisa nurut kalau kita nggak dengar? Kalau kita dengarnya salah, kita nurutnya salah, itu pun akan diampuni kita. Kita akan diajari. Tapi kalau kita nggak dengar, nggak mau dengar apalagi, ya kita tidak akan bisa apa-apa. Biar kita tahu segala-galanya, biar kita tahu kerajaan Allah itu gini. Kita nggak mau dengar Tuhan. Nggak tahu bagaimana makainya. Memang itu satu bangunan yang indah sekali, tapi nggak tahu kita bagaimana masukinya. Jadi saudara, yang jadi kunci adalah sebab itu ini kitab suci ini kan disebutkan juga firman Tuhan. Dari ayat pertama perjanjian lama sampai terakhir dibicarakan tentang firman Tuhan, kata-kata Tuhan. Dan kata-kata itu pantas, kata-kata itu hanya ada gunanya kalau kita dengar. Kalau kita nggak dengar, tahu gitu banyaknya juga nggak ada gunanya. Tapi kalau kita mau dengar Tuhan, kita diajari. Pakai yang mana? Taurat itu yang mana yang kita harus lakukan? Dan itu sebenarnya kita nggak akan salah. Di dalam Mazmur 143 ayat yang kelima. 143 ayat yang kelima kita baca firman Tuhan begini. Aku teringat kepada hari-hari dahulu kala, aku merenungkan segala pekerjaanmu, aku memikirkan perbuatan tanganmu. Saudara-saudara, nah baru ada artinya. Kalau kita mikirkan semua yang dikerjakan Allah, semua perbuatan tangan Tuhan, baru ada artinya. Kalau kita nggak pernah dengar Tuhan, kita nggak tahu apa yang Allah buat untuk apa. Kalau kita dengar Dia, kita terus lihat pekerjaan Tuhan dari dulu itu gini, terus gini, terus gini, terus gini. Nah, kita tahu bahwa kita digembalakan. Orang itu suka nggak tahu, dia nyebut-nyebut Tuhan itu gembalaku. Saudara tahunya Tuhan gembalakan, saudara gimana? Dari mana tahunya? Kalau kita dengar dari mulanya, yang kita turuti, dan terjadi segala sesuatu yang kita jalani itu, baru kita ngerti. Kita turut Tuhan, Tuhan merencanakan segala sesuatu dalam hidup kita. Kita sekarang tahu? Saudara tahu misalnya, tahun yang lalu itu Tuhan gembalakannya gimana? Mulainya gimana? Kemana dibawa? Kalau kita tahu, kita nggak frustrasi, kita nggak kecewa. Nah, kita bisa tahu kalau kita dengar Dia. Sebab Dia yang akan jelaskan. Kita dibawa ke sini, bawa ke sini, bawa ke sini, ke sini. Jadi hidup itu bagaimana susahnya, bagaimana gelapnya, kita tidak takut karena kita tahu ada yang menggembalakan. Nah, banyak orang cuma basa-basi aja, Tuhan gembalaku, Tuhan gembalaku. Nanti kalau sudah kita mengalami kesusahan sedikit aja, udah panik, udah bingung. Kalau Tuhan menggembala kita nggak takut di mana juga. Nah, dengar nggak lah itu kalau saudara baca di Mazmur 23 juga gitu. Dengar, kalau nggak lihat pun dengar. Batangnya, tongkatnya, kita dengar Dia nggak? Hidup sehari-harian nih, kita dengar apa? Kita dengar lain-lainnya atau kita dengar Tuhan? Bahagia orang yang cuma dengar Tuhan saja, esa, nggak lain-lainnya. Dia nggak bingung, dia nggak dengar suara-suara lain, dia cuma dengar Tuhan aja dan tahu semuanya dari mulut Tuhan saja. Akamesela masola amarosalam panowana mayene kaloa.
Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Amin.